Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Baik teman-teman ya, di video kali ini gue akan ngebahas masalah DC lapangan ya. Wilayah mana aja nih ya yang sudah ada DC lapangan Shopee ya di SPayLater atau Spinjam. Nah, untuk penjelasannya simak video berikut ini. Baik teman-teman ya, sebelum kita membahas ke topik selanjutnya ya, alangkah baiknya buat teman-teman yang belum bergabung ya atau yang belum subscribe channel gue mohon dukungannya untuk subscribe dulu ya dan aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar pinjaman online yang gue berikan. Dan untuk teman-teman yang sudah mensubscribe, gue mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan semoga rezeki kalian lancar selalu. Amin. Nah, di video kali ini gue akan berbagi informasi lagi ya mengenai wilayah mana aja nih yang sudah ada DC lapangan Shopee terbaru 2023. Nah, di sini gue rangkum dari beberapa komentar kawan pinjol ya dari berbagai wilayah yang katanya sudah ada DC lapangan Shopee ya di SPayLater atau Spinjam. Ya, perlu kalian tahu teman-teman bahwa Shopee ini adalah salah satu pinjaman online terbesar ya yang ada di Indonesia ya. Mungkinan Shopee ini hanya wadahnya saja ya. Nah, untuk fiturnya itu kan ada SPayLater dan Spinjam. Nah, dari kedua ini itu beda perusahaan teman-teman ya. SPayLater itu dibiayai oleh PT Commerfinance dan di Spinjam itu dibiayai oleh PT Lentera Dana Nusantara. Nah, dari keduanya ini adalah berbeda perusahaan ya. Kemungkinan untuk masalah DC lapangan juga berbeda teman-teman ya, karena keduanya itu beda perusahaan ya. Shopee itu sebagai wadahnya saja ya. Nah, jadi buat teman-teman yang menanyakan ya, karena salah satu resiko terberat kalian ketika kalian gagal bayar di aplikasi Shopee ya, tepatnya di SPayLater atau Spinjam itu adalah mengenai DC lapangan yang samper ke rumah ya. Nah, resiko ini adalah resiko kedua teman-teman ya sebenarnya ya. Yang pertama kan itu adalah WhatsApp atau menghubungi ya kalian di kontak darurat, bahkan menghubungi di luar kontak darurat gitu. Nah, resiko kedua itu adalah DC lapangan. Kali ini gue akan membahasnya teman-teman ya, wilayah yang ada DC lapangan menurut versi gue ya, dan dari beberapa komentar kawan pinjol ya. Yang pertama itu adalah di Jakarta teman-teman ya. Tentunya di Jakarta itu adalah salah satu pusat gitu ya. Pusat apa? Pusat dari segala bentuk macam perkantoran gitu ya. Kantor Shopee pusatnya ada di Jakarta. Semua ya pusat di Jakarta, karena Jakarta itu adalah salah satu ibu kota ya. Kalau kalian menanyakan gimana bang, Jakarta itu ada DC lapangan Shopee atau tidak ya, gue menjawab di Jakarta itu masih random. Kenapa gue katakan random ya, karena pada dasarnya ada salah satu komentar dari kawan pinjol ya, bahwa ketika dia gagal bayar ya, nah posisi dia di Jakarta tapi dia aman aja gitu, sudah 2 tahun belum disamperin DC lapangan. Ada juga yang berkomentar ya, katanya ketika dia gagal bayar 3 bulan dia disamperin DC lapangan. Nah, wilayah dia itu di Jakarta. Secara garis besar bahwa gue katakan Jakarta itu masih random ya. Ada yang disamperin dan ada yang tidak teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan panik lagi, jangan takut lagi masalah DC lapangan ya. Bang, di Jakarta ada tidak bang? Ya. Random teman-teman, ada yang didatengin dan ada yang tidak. Ya, semoga aja tagihan kalian itu tidak disamperin DC lapangan. Oke, wilayah yang kedua ini ada di Tangerang. Ya, ada salah satu nasabah kawan pinjol yang berkomentar ya, katanya di Tangerang ya, dia ketika gagal bayar di aplikasi SPayLater dia disamperin teman-teman. Nah, dari debt collector lapangan Shopee katanya ya. Ya bisa saja terjadi teman-teman ya, karena Tangerang itu kan dekat dengan Jakarta, dekat dengan kantor pusatnya. Dan kemungkinan di daerah tersebut itu banyak yang gagal bayar. Jadi dikirimkanlah surat penagihan atau dikirimkanlah pihak ketiga DC lapangan. Nah, wilayah yang ketiga biasanya yang rawan ya.
itu ada di kota Bandung, teman-teman. Ini kalau di Jawa Barat ya. Ini kita tahu sendiri, Bandung itu adalah salah satu kota yang besar ya, atau ibu kota dari Jawa Barat. Kemungkinan di situ ya banyak juga gitu ya penduduk yang gagal bayar atau warga yang gagal bayar di aplikasi Shopee PayLater lunas pinjam. Kalau nasabah tersebut dari suatu wilayah itu banyak, otomatis mengirimkan DC lapangan. Kenapa gue katakan Bandung? Karena ada salah satu nasabah yang berkomentar ya, katanya dia disamperin oleh debt collector lapangan. Ya. Nah, disamperinnya itu lewat penagihannya lewat pengiriman barang katanya, dan dia ditanyain RT atau RW. Sebenarnya ini benar atau tidaknya ya gue nggak tahu ya. Apa mungkin itu komentar DC bang? Ya kita ambil sisi positifnya aja teman-teman. Kalaupun benar, kita kan harus punya waspada gitu ya, harus punya kehati-hatian untuk menyiapkan mental. Dari kota Bandung teman-teman. Yang keempat ya, biasanya itu ada di Tulung Agung, Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur juga ada salah satu nasabah yang kemarin berkomentar ya di video gue sebelumnya, kalian boleh lihat. Di situ ada komentar ya dari nasabah yang berada di Jawa Timur, tepatnya di Tulung Agung, katanya dia disamperin oleh debt collector lapangan. Ya, secara garis besar ya untuk Tulung Agung ya itu kan masih kabupaten ya, kabupaten atau kota sih, kabupaten ya kayaknya ya. Ya benar atau tidaknya ya, gue juga nggak tahu ya. Kita ambil sisi positifnya aja ya. Kalaupun benar ada DC lapangannya ya kita tetap harus waspada gitu. Gimana cara waspada bang? Ya menyiapkan mental terutama teman-teman ya. Siapkan mental untuk menghadapi DC lapangan. Karena DC lapangan itu tidak seserem yang kalian pikirkan teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada lagi yang berkomentar ya. Ini di Bogor teman-teman. Ada juga yang berkomentar katanya bahwa di Bogor itu sudah ada DC lapangan. Simak. Selebihnya untuk wilayah-wilayah lain ya yang ada di Indonesia itu aman. Belum ada kabar bahwa DC lapangan Shopee itu datang ke wilayah tersebut. Jadi untuk 5 wilayah tersebut ini ya, Jakarta, kemudian Bandung, Tangerang, Bogor, dan Tulung Agung, ya kalian harus waspada aja gitu. Entah ini benar atau tidak ya, kita nggak usah mikirin. Kenapa nggak usah mikirin gue katakan ya? Karena semakin kita mikirin gitu masalah DC lapangan ya, mental kita itu semakin down teman-teman. Wah. Akibatnya apa? Ketika kita down ya, DC lapangan seakan-akan menekan kalian untuk membayar gitu dengan cara apapun gitu ya. Maka dari itu ya di sini gue bukan bermaksud untuk menakut-nakuti kalian ya, tapi di sini gue hanya berbagi informasi saja supaya kalian tetap waspada dan tetap menguatkan mental kalian. Karena hal yang harus kalian lakukan itu adalah siapkan mental. Jangan sampai mental kalian down. Ini yang paling penting. Yang kedua adalah dari pikiran kalian. Kalian jangan berpikir ketika kalian gagal bayar itu disamperin DC lapangan. Kalian mikirnya ya, uang yang kalian dapatkan dari pinjaman online yaitu anggap aja sebagai bansos, sebagai bantuan sosial gitu. Karena kalau kalian mikir DC lapangan ya, kalian semakin stres, kalian semakin pusing gitu. Sebenarnya masalah DC lapangan ini ya tidak terlalu rumit atau tidak terlalu penting-penting banget lah buat kalian yang gagal bayar. Apalagi ya ekonomi sekarang misalkan kalian semakin memburuk gitu ya, pekerjaan juga hilang. Ya. Gue juga pernah ada di posisi kalian teman-teman. Ya, ketika gue gagal bayar, gue pusing nih dengan tagihan segini ya. Lambat laun gue menonton video-video atau dari masuk ke grup ya. Gue perhatikan banyak yang gagal bayar juga, ada yang bahkan lebih dari tagihan gue. Tapi dia santai-santai aja, aman-aman aja. Dan sampai sekarang ya, nyatanya aman-aman aja gitu.
Masalah teror WA, ancaman atau intimidasi jangan diabaikan. Kalau perlu kalian copot kartu, ya, ganti nomor, beres teman-teman. Blokir sekalian. Oke. Mungkin segitu aja video kali ini ya mengenai wilayah yang ada desa lapangannya. Ini menurut gua aja teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman, Bang, wilayah saya sudah ada desa lapangan. Boleh tulis di kolom komentar, nanti kita berdiskusi lagi ya. Itu benar atau tidaknya. Oke. Segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Ya, thanks for watching dan salam galbay.